Hai, ketemu lagi dengan gua Ari. Thank you, kita ketemu lagi di video ini. Pada video kali ini gue mau bahas sesuatu yang terkait dengan item, masih terkait dengan item, yaitu item apa aja yang perlu untuk dibeli dan untuk dipersiapkan menjelang kelahiran anak. Berbeda dengan video sebelumnya itu adalah item-item yang dibawa ke rumah sakit. Nah, di video kali ini kita mau ngobrolin item-item yang dibeli dan juga dipersiapkan menjelang kelahiran anak. Artinya item-item ini digunakan setelah mungkin babynya juga pulang dari rumah sakit. Nah, item-itemnya apa aja? Yuk kita cek bareng-bareng. Oke, item yang pertama ini random banget listnya adalah pompa ASI. Gue nggak tahu bagaimana needs istri temen-temen, tapi yang jelas pompa ASI kayaknya untuk di era saat ini adalah sesuatu item yang common ketika menjelang kelahiran anak. Nah, entah terlepas daripada keputusannya menyusui langsung ataupun dengan botol, itu kembali ke masing-masing teman-teman. Tapi yang jelas kalau memang kebutuhannya pompa ASI dirasa sangat butuh, ini perlu dipersiapkan. Yang berikutnya adalah pasti botol dari susunya. Entah nanti akhirnya pakai ASI masukin ke botol kemudian disusukan, ataupun mungkin pakai susu formula. Yang jelas susu botol susu ini penting ya, itu produk yang umum banget. Terus juga kantong ASI kalau memang istri bekerja ataupun mungkin ada aktivitas lainnya dan harus pumping, tetap bisa menampung ASI-nya di kantong ASI ini dan tetap bisa diberikan ke baby. Terus juga waslap mandiin bayi, kan ada kayak sarung tangan gitu buat ngelap-ngelap babynya. Tapi dari pengalaman gua ini dibeli tapi nggak pernah dipakai gitu, karena pakai tangan. Nggak tahu ya, ini mungkin karena salah beli produknya atau mungkin perlu beli produk yang lebih bagus sehingga lebih halus, karena gue ngerasa kok produknya kan ada kasar gitu. Terus juga bib ini bisa dibeli, dipersiapkan lah, mungkin kebutuhannya nggak langsung karena kan itu buat taruh di leher buat lagi makan biar nggak belepetan ke baju. Terus juga perlengkapan baju ya, baju jumper gitu kan, ada sapu tangannya, ada baju panjang, ada baju pendeknya juga, celana panjang, terus juga celana pendek, sarung tangan, sarung kaki, topi, bedong, popoknya, terus juga singlet, selimut, handuk, perlak, deterjen. Jangan lupa buat cuci perlengkapan dari baju-baju tersebut, ada deterjen khusus untuk baby yang berbeda dengan deterjen untuk orang atau pakaian orang dewasa. Nah, ini gunakan deterjen khusus. Terus juga untuk cuci botol-botolan atau perlengkapan menyusui lainnya, ini juga ada deterjen khususnya untuk cairan pencuci aksesoris atau botol lainnya kayak gitu, itu perlu juga dipersiapkan. Terus juga alat untuk steril, alat makannya, botolnya, itu perlu disterilkan. Teman-teman bisa beli, ada beberapa tipe, ada yang bentuknya kayak uap, jadi di panas, uap panas, masukin air, jadi menguap. Uap panasnya itu yang untuk mensterilkan. Atau juga ada model dengan lampu UV. Nah, itu teman-teman bisa beli sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing dan kebutuhannya masing-masing. Terus juga stroller itu teman-teman perlu pertimbangkan penggunaannya. Ada stroller yang untuk bayi, ada stroller yang multifungsi, ada stroller yang untuk anak yang udah bisa duduk ataupun mungkin udah bisa lari ya. Kasur bayi udah pasti, bayi pulang dari rumah sakit, entah tidur bareng dengan orang tua di kasur orang tua ataupun disiapin kasur bayi tersendiri. Nah, apapun itu baiknya dipersiapkan. Kalaupun tidur bareng, ya udah ditaruh di atas kasur orang tua. Sebaiknya jangan dibarengin dulu dengan orang tua, karena kalau gue melihatnya ada mungkin virus, kuman dan sebagainya mungkin menempel dari spray atau kasur kita sebagai orang tua. Itu mungkin dipisahkan aja, jangan biarkan gabung gitu. Kecuali mungkin anaknya sudah semakin besar, punya daya tahan tubuh, imun sistem lebih bagus.
Nah, kemudian nextnya adalah guling bantal satu set biasanya sama kasur bayi, atau pas lagi beli juga ranjang bayinya. Terus ada vakum. Vakum ini kalau nggak salah namanya mereknya Kurumi ya. Itu buat sedot segala macam debu, kuman. Terus ada yang lampu UV-nya. Nah, ini bukan vacuum cleaner, dia rada kecil gitu. Beda sama vacuum cleaner yang kapasitasnya gede, ini lebih kecil. Jadi buat cuman membersihkan, nyedot-nyedot. Lubangnya juga kecil banget gitu. Tapi dia ada lampu UV-nya gitu. Nah, itu kalau gua review itu kayak kebutuhan standar ya untuk parents modern saat ini gitu. Itu juga butuh segala macam minyak, otomatis cek ke istri minyak apa aja, bedak dan sebagainya, cek ke istri biasa lebih tahu dan lebih apa aja, ataupun googling aja. Nextnya ada namanya air purifier. Ini tidak pokok, sifatnya opsional. Gue beli air purifier sebelumnya itu karena babynya ini kayak pas lagi dicek pemeriksaan pertama kayak alergi dan sebagainya, di diagnosa kayak gitu, langsung tuh dikasih pantangannya sama dokter. Salah satunya adalah jauhkan dari debu, jauhkan dari kondisi yang kotor. Nah, otomatis melihat kondisi kayak gini, ya udah air purifier beli gitu kan. Jadi untuk mensterilkan kamar. Tapi kalau memang dirasa teman-teman babynya sehat, kuat, nggak ada isu-isu terkait dengan alergi, debu dan sebagainya, ini opsional, nggak usah dibeli pun is okay gitu. Terus juga bak mandi, ya biasa ada bak mandi yang khusus buat bayi kan, itu bisa dibeli. Ada sekarang yang lebih modern bentuknya, slim, bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Terus juga beli juga untuk kayak kapas bulat, tau kan, kapas bentuknya bulat-bulat gitu, itu perlu dibeli biasanya untuk membersihkan pupnya baby gitu, itu butuh. Terus juga segala macam perlengkapan alat mandi, cotton bud lah, sabun, shampoo gitu, gunting kuku biasa satu set. Terus juga terakhir ada namanya freezer khusus buat untuk ASI. Nah, ini sebenarnya sifatnya optional, tapi di kasusnya gua jadikan kebutuhan pokok gitu. Karena gini, kan istri akhirnya kan memutuskan untuk menyusui dari botol gitu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kalau harus menyusui langsung, itu ibu akan kesulitan untuk beraktivitas gitu. Entah dia harus kemana dulu, itu harus diginiin aja. Nah, itu susah nih. Nah, akhirnya kita prepare si anak ini untuk menyusui ASI itu dari botol. Jadi artinya kita butuh dipumping dulu nih pakai pompa ASI dan sebagainya, masukin ke botol kaca. Kita beli botol kaca lagi. Kemudian kalau yang butuh bawa-bawa baru akhirnya pakai kantong ASI. Nah, naruh ASI-nya di mana gitu kan? ASI-nya itu ditaruh di freezer. Nah, ini bisa bertahan sekian lama lah, sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Untuk lebih detail nanti bisa silahkan Google. Tapi yang jelas setelah gue cari tahu, ini akhirnya nggak bisa nih pakai freezer biasa atau yang di kulkas. Karena yang biasa di kulkas itu udah terkontaminasi dengan daging yang kita taruh sebelumnya atau mungkin yang barengan. Nah, si ASI ini treatmentnya lebih khusus. Dia harus ada satu freezer tersendiri yang benar-benar buat ASI tok. Jangan digabung-gabung dengan perlengkapan lain atau makanan lain atau mungkin makanan beku lain, daging dan sebagainya. Akhirnya daripada beli freezer, ada yang sewa gitu, yang nyewain gitu ya, freezer untuk khusus ASI. Kita prefer akhirnya beli kulkas baru. Jadi kita beli kulkas baru yang ada freezernya, dan freezer itu benar-benar diperuntukkan untuk ASI. Bagian bawahnya otomatis jadi keperluan lainnya boleh, karena kan terpisah. Jadi yang 2 pintu, jangan yang 1 pintu. Jadi bagian atasnya buat freezernya ASI, bagian bawah tuh ya udah sembarangan karena nggak ada urusan dengan ASI. Jadi itu item-itemnya. Nah, untuk lebih detail gue akan susun nanti di bagian bawah, nanti bisa dibaca aja item-itemnya. Kalau ada item-item yang ketinggalan, yang teman-teman rasa kurang, atau mungkin teman-teman tahu, teman-teman bisa tambahkan di bagian komen, sehingga mungkin teman-teman yang lain yang nonton akhirnya bisa tahu informasi lebih banyak. Ini aja sharing dari gue pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikut. Thank you, bye.